Balik lagi di Ceritanya Podcast, yuk mari bercerita. Nah, kali ini Dicit, kemarin gue ngeliat snap lu nongkrong-nongkrong dulu nih. Nongkrong di kafe atau lagi nongkrong di mana gitu. Oh, gue juga lihat lu kayaknya lagi habis nonton konser terus nih akhir-akhir ini. Jadi kenapa lempar-lemparan gini? Iya. Nah, daripada lempar-lemparan gini pas banget nih. Kita lagi mau ngobrolin di episode kali ini gaya hidup di zaman sekarang. Gaya hidup di zaman sekarang. Emang menurut lu gaya hidup terutama kita nih yang Gen Z ini gimana sih? Kenapa lu mau membahas ini? Kenapa gue mau bahas ini? Kenapa ya? Karena gue mau bahas ini ya, jujur gue juga salah satu pelaku dari apa yang tadi disebutin si Ara. Ya anak zaman sekarang tuh pemborosan banget. Terus juga sering banget dia nongkrong-nongkrong di kafe atau kayak nongkrong-nongkrong di ya tempat-tempat keramaian atau kayak datang-datang ke konser-konser gitu sih. Gitu. Jadi gue penasaran banget nih, gue pengen bahas sama lu di gaya hidup zaman sekarang. Menurut lu gimana? Oke, jadi lo melihat teman-teman kita nih termasuk kita tuh sering banget nongkrong di kafe terus nonton konser. Tapi lu nonton konser tuh FOMO atau emang lu tahu bandnya atau lu emang bener-bener pengen nonton gitu atau sekedar kayak wah misalnya kayak siapa lagi datang ke Indonesia gitu, misalnya artis Korea datang ke Indonesia kayak kan gue nggak suka Korea nih, tapi banyak teman-teman gue yang kayak FOMO aja gitu loh. Nah kalau lu sendiri tuh FOMO atau emang suka? Ada FOMO-nya, ada sukanya, ada aja. Kayak nano ya semuanya. Iya, pokoknya masih melekat lah. Kalau gue tuh nonton konser, kalau misalnya kira-kira apa gestarnya itu yang gue suka, gue datang. Terus kalau misalnya lagi viral banget ya kan, ini ada konser kayak bukan tahun lalu ya, beberapa bulan lalu ya, Avenged Sevenfold ya, terus kayak WTF yang kemarin di Senayan. Nah itu termasuk apa namanya, gue ikut-ikutan tuh yang WTF kemarin karena kayaknya seru banget nih di WTF kemarin nih ya kan. Jadi ada korban FOMO, ada juga yang emang lu suka gitu sama gestarnya gitu. Dan sebenarnya sih kalau gue nonton konser itu pengen nyari cewek aja sebenarnya sih. Pengen nyari cewek tapi lu ngajak cewek berapa kemarin ya itu? Enggak ada bohong. Gue nggak pernah ngajak cewek buat nonton konser. Gue tuh kalau nonton konser pasti selalu sendiri karena biar bisa ngobrol sama. Nah mungkin buat temen-temen yang mau nemenin Alvin nonton konser boleh DM ya di semuanya aja. Nah kalau lu nih nonton konser gitu biasanya ada nggak sih maksudnya kayak misal nonton konser tapi lu tuh harus ada kerjaan gitu ya kan, maksudnya kan lu bekerja di bidang kreatif gak yang 9 to 5 gitu kan, nah konser kan malam nih gitu, tiba-tiba lu ada klien atau misalnya ada kerjaan gitu, skala prioritas lu tuh gimana tuh cara lu ngatur skala prioritas? Skala prioritas gua sih kalau misalnya gua lagi nonton konser ya, kalau gue tetap gue selesain dulu pekerjaan gue dulu semuanya nih. Kira-kira nih misalnya di minggu depan gue mau nonton konser nih, kayak misal ada konser apa, terus langsung gue skala prioritasin pekerjaan gue dulu. Nah ini nih apa namanya yang selalu gue pegang teguh, kira gue bisa kemana-mana tapi gue selesain pekerjaan gue dulu. Kalau lu gimana skala prioritas tentang pekerjaan lu dan aktivitas di luar? Kalau gue pastinya gue akan mendahulukan pekerjaan gue dulu, sama pasti kan, karena ya itu kan yang bikin kita bisa nonton konser, yang itu yang bisa bikin gue nongkrong di kafe. Nah bahkan kalau di kafe tuh gue mau juga sambil kerja gitu loh, WFC. Nah, ngomong-ngomong WFC itu gue sering banget ngelihat anak-anak zaman sekarang tuh kayak WFC kayak dia tuh milih kerja tuh nggak di kantor, kayak dikasih pilihan hybrid gitu. Iya, dikasih pilihan pokoknya lu kerja di mana aja. Terus dan sayang banget nggak sih fasilitas kantor tuh kayak mereka ada ruang meeting, ada tempat ruangannya, tapi anak zaman sekarang tuh malah milih kerja di luar gitu, di kafe-kafe. Nah itu gue penasaran banget, mereka apakah lepas tanggung jawab sama pekerjaannya kan. Kalau gue jujur aja, kalau gue kerja di sambil kerja tapi di coffee shop gitu ya, ngerjain sesuatu di coffee shop, nah itu menjadi nggak fokus. Nah kalau lu gimana? Kalau gue nih tapi menurut gue itu tergantung kita kerjanya di bidang apa sih. Kalau misalnya lo di finance atau misalnya di akuntan atau segala macam,
mungkin itu akan nggak bisa fokus ya kalau kerja di kafe kayak gitu, karena kan terlalu bising kayak gitu. Tapi kalau misalnya kayak kita nih, misalnya kayak lu content creator, terus kayak gue mungkin di sosial media spesialis kayak gitu tuh, kadang kan kita butuh inspirasi ya. Kalau di kantor aja kadang tuh stuck gitu loh, nggak ada inspirasi yang masuk. Tapi kalau lagi sambil di kafe sesekali tuh kadang bisa lebih cepet juga kerjanya kayak gitu. Jadi tergantung lu kerjanya di bidang apa. Kalau misalnya kerjanya di bidang kayak finance, pajak atau segala macam, nggak mungkin ya Bun gitu, karena kan akan ada data-data atau dokumen-dokumen yang di Benar. print. Tapi kalau kita kan nggak ada yang di print kan, maksudnya kita lebih ke ya udah paling pakai apa spreadsheet segala macam kayak gitu kan, share datanya kayak gitu. Kalau gue sih masih bisa, masih aman, cuma ya kadang emang agak lebih boros ya kerja di Benar. kafe gitu. Nah, ini nih ngomong-ngomong boros nih. Kalau kalian nih sebagai pelaku pekerja work from cafe ya kan, atau kayak ya di mana aja lu bisa kerja gitu. Terus ini lu kira-kira lu nyari bukan nyari duitnya, milihin budgeting untuk lu kerja di mana aja tuh, atau kayak kerja di cafe itu, itu gimana cara budgetnya? Apakah lu harus bikin pemboros apa namanya ya dari A1 sampai Excel Z kayak Excel gitu-gitu ya. supaya itu cukup gitu. Gue penasaran banget sama orang-orang yang ini duitnya dari mana, kok dia tiap hari kerja di kafe mana kok Nah, gitu kan. kalau gue karena masih bisa hybrid kan, jadi hybrid itu kan kadang gue ada di kantor dan ada yang juga enggak. Dan biasanya gue akan boros atau jor-joran di awal bulan gitu, karena masih kelihatan oh ada duit nih gitu. Tapi kalau misalnya udah pertengahan, gue mulai kayak ngatur aja gitu, dan pasti nyari kafenya juga yang nggak mahal-mahal banget. Maksudnya nggak yang sekali lu beli kopi 200.000 atau 1 juta. Kan sekarang ada ya kafe yang ada satu gelas kopi itu 1 juta 7 juta tuh ada gitu kan. Emang ada ya kopi yang Ada, gitu coba kan? deh kalian searching. Ada tahu. Ada emang. Lu pernah ngopi di sejuta? Nggak pernah. Sumpah, maksudnya kayak, nah kan kita bisa ngatur gitu kan, maksudnya kayak ya udah paling di kafe yang 50.000 lu bisa nongkrong berapa 3 jam 4 jam kayak gitu. Dan kebetulan gue juga termasuknya setengah introvert ya, setengah introvert gitu. Ini nggak sih ikut-ikutan nggak sih menurut lu, kayak gue pengen kerja di kopi Demat Coffee Shop nih kayak teman-teman gue itu termasuk. Nah itu kan ikut-ikutan jadinya kan, FOMO ya, FOMO. Iya, antara kayak dia mereka butuh atau mereka cuma sekedar ikut-ikutan aja gitu. Tapi kalau menurut gue sesekali tuh nggak apa-apa. Kayak gue tuh juga nggak terus-terusan kerja di kafe sebenarnya. Gue bahkan kayak sebulan tuh nggak, kadang sebulan itu nggak ada yang di kafe. Sebulan itu paling ada ya 1-2 kali. Jadi nggak emang setiap bulan tuh ada kerja di kafe tuh nggak, paling kayak yang tergantung kebutuhan gitu. Kadang kan gue sosial media spesialis, jadi ada ikut dong bikin konten gitu. Nah ada konten-konten gue tuh yang memang mengharuskan tag di kafe kayak gitu-gitu kan. Nah kantor yang bayar. Sip. Itu iya kan, enak banget ya kalau kerja-kerja begitu. Kantor yang bayar, karena kan ya kita bikin konten untuk lagi kantor gitu. Jadi sistem members. Tapi ada kantor tuh yang pelit banget. Ya tergantung kantornya kan, ruangan kantor kita nggak ada yang tahu kan, mungkin mereka masih merintis atau segala macem. Ya nggak apa-apa, daripada nanti tiba-tiba lu nggak dapet gaji gara-gara cuma bayarin lu kopi, gimana? Iya sih, nggak lucu juga ya. Iya kan? Sebulan dari pagi ke malam lagi, terus besok pagi lagi kerja tapi duitnya nggak ada. Iya, makanya mendingan lu kerja di kantor, tapi ya udah gitu. Kerja pakai aplikasi nggak sih? Aplikasi. Nah, ojek online kayak gitu kan. Gitu. Ngomong-ngomong aplikasi kan ya, aplikasi kan ada di apa namanya di handphone ya kan, ya teknologi zaman sekarang. Nah, seberapa ketergantungan lu sama teknologi gitu, atau handphone? Wah, ketergantungan teknologi ya, gue kayaknya sekarang cukup ketergantungan sih. Kayak maksudnya kalau ditanya nih sekarang nggak bawa dompet atau nggak bawa handphone, gue mendingan nggak bawa dompet. Setuju sih. Iya. Bener kan? Iya. Kalau dulu mungkin ya dompet masih penting, tapi sekarang kayak ya udah dompet isinya paling KTP penting ya Bun. Ya maksudnya kayak ya kartu-kartu time zone segala macam kayak gitu KTP. Jadi mending ketinggalan dompet deh gitu. Karena semua kan sekarang serba cashless gitu kan. Nah, gue tuh tipe yang pasti megang cashnya tuh nggak lebih dari kayak 100.000 atau 150.000. Nah sisanya gue di ya itu maksudnya di handphone gitu. Jadi makanya mending ketinggalan dompet daripada
gue ketinggalan handphone karena dompet gue nggak ada duitnya, bener. nggak ada isinya kan. Gue juga pernah sih Cit, kayak gue lagi jalan nih ke tempat kerja, gue buru-buru terus gue pernah satu hari itu saking gue ketergantungan sama si handphone ini, ya kan, gue tuh sampai kayak orang nggak punya kehidupan. Gue pernah ketinggalan handphone gue kan, dan gue nggak bawa handphone ke tempat kerja Jadi gitu. bingung mau ngapain Kayak kan, gue bingung jadi mau- salting karena Iya, kayak anjir. aduh gimana nih Iya. gitu kan. Iya. Kayak lebih baik gue ketinggalan dompet tapi handphone ada gitu. Zaman Iya, sekarang tuh gitu betul, banget betul. kan. Terus Betul. juga nih, tapi bahayanya ketergantungan teknologi itu menurut gue tuh bahayanya kayak lu tuh menjadi asik sendiri, terus juga kayak jadi isolasi sosial gitu tuh. Iya, iya. Jadi nggak mau ngobrol sama orang ya. Jadi kayak diem aja diajakin ngobrol tuh pengen gue kelepak kayak gitu. Siapa ada temen lo yang kayak gitu? Ada banyak. Gue lagi ngobrol sama dia, atau dia takut begini kan, kayak pas gue udah selesai ngomong, apaan? Gimana? Ini sebenarnya gimana gitu kan? Iya. Nah, kalau itu gue kalau lagi sendiri sih, gue pasti akan, sebenarnya gue tipe orang yang suka ngobrol kan, tapi emang gue ambivert lah, gitu. Jadi ketika emang ketemu orang, ya udah gue suka ngobrol kayak gitu-gitu. Tapi ketika gue lagi sendiri, apalagi kalau di rumah gitu, itu gue asik sama gadget gue sih pasti, entah nonton YouTube, entah edit video, entah apalagi ya, pokoknya pasti gue asik sama handphone gue, entah nonton drakor kayak gitu. Jadi gue termasuk yang kecanduan tapi kalau lagi sendiri gitu, atau enggak lagi di jalan nih, karena gue kan naik transportasi umum, misalnya kayak di TJ lama gitu, pasti ya udah, dan mau bersosialisasi sama siapa kan kalau di TJ. Jadi ya udah, gue ketergantungan sih dengan handphone. Dan kadang kalau lagi kerja pun karena emang di handphone harus banget gitu. Kayak ngecek ya handphone kan, segala macam. beberapa menit, beberapa detik tuh pasti kita nggak bisa jauh dari handphone. Bangun tidur aja pun yang dicek pasti handphone, sumpah. Gue bangun tidur nih nggak langsung cuci muka, Cok, langsung ngambil lihat handphone kan dulu, baru scroll udah baru cuci muka kan. Parah banget. Nah, kalau gue rasakan kayak beberapa bulan ini ya, biasanya tuh gue kalau bangun tidur gue nggak pernah lihat handphone dulu, tapi beberapa bulan ini bangun tidur gue pasti cek HP dulu jam berapa nih gitu kan. Terus gue pasti yang pertama kali gue buka adalah WA gitu. Gue pertama kali buka tuh WA, takutnya ada WA yang penting yang harus gue balas dulu. Habis itu gue baru mandi segala macam. Nah, kalau lu biasanya bangun tidur ngecek handphone tuh apa yang dicek pertama kali, atau langsung ke IG kayak gitu-gitu? Pertama kali yang gue cek itu ya IG. Karena udah kepikiran kayak, oh hari ini mau bikin konten apa ya, IG kadang terus IG buat ngelihat feed-feednya, terus referensi. Nah, untuk kayak kontennya itu gue selalu lihat di TikTok. Jadi dua sosial media itu aktif banget buat di kehidupan gue gitu, ketergantungan dan juga menjadi salah satu inspirasi dan menjadi isolasi sosial gue sendiri. Kalau gue kadang kalau lagi ngulik konten tuh gue malas ketemu orang. Nah, itu tuh isolasi sosial kan. Kayak gitu. Benar-benar. Ada momennya, apalagi ini waktu berapa tahun lalu, zaman-zamannya pas kita lagi masih pandemi ya. Itu tuh gue kayaknya sekarang jadi betah di rumah gara-gara itu deh. Kayak maksudnya sekarang tuh gue kalau misalnya diajak teman keluar main nongkrong gitu, kayak aduh kayaknya enak di rumah ya, scroll TikTok, nonton drakor atau nonton YouTube kayak gitu. Padahal sebelum pandemi itu gue tuh kayak misalnya sehari gue bisa ke tempat A, bisa ke tempat B gitu kan, hayo aja gitu. Tapi sekarang kayak aduh kayaknya sehari gue udah cukup ke satu tempat kayak gitu, nggak yang bisa ke beberapa tempat. Itu kayak sekarang tuh udah males. Bahkan kalau lagi ada waktu libur ya udah mending gue di rumah. Benar. Dan sekarang juga ngomongin apa tadi yang drakor ya kan, hiburan digital ya. Itu juga di zaman sekarang ya mengaruh banget ya kan, hiburan digital itu kayak semua tuh udah ada di genggaman kita, di handphone. Jadi kayak lu mau nonton bioskop, terus apa namanya, ini juga kan menyebabkan bioskop, dan juga semuanya ada di handphone kita, hiburan digital. Jadi kita kayak nggak perlu gitu. Nah, itu yang dampak jeleknya tuh, kita nggak bakal bisa jadi sosialisasi sama orang gitu. Dan bahkan kemarin tuh gue sempet lihat podcast lihat salah satu podcast, tahu Kakak Slang kan? Nah, terus mas kakak nggak tuh, terus dia bilang kayak, dia nanya sama anaknya gitu, kenapa
lu nggak pernah nongkrong gitu, ini lagi nongkrong tuh nggak nongkrong apa ya, di handphone mereka lagi pada main game bareng kayak gitu-gitu loh. Ditanya kan kayak, kok lu nggak pernah keluar sih, nggak pernah nongkrong sama teman-teman, kenapa gitu. Ya itu ternyata dia lagi nongkrongnya di handphone kayak gitu. Gue liat ceritanya dia di salah satu podcast. Makanya emang mungkin nongkrongnya anak zaman sekarang atau teman-teman kita nih yang Gen Z itu beda kali ya sama nongkrongnya yang zaman dulu sebelum ada teknologi gitu kan. Kalau dulu kan masih, tapi gue masih sempat ngerasain waktu kecil yang disamperin sama temen, Citra main yuk gitu, main yuk kayak gitu. Dia nyamper gitu kan, terus kayak kita diketok-ketok pintunya, terus tidur siang ya, gitu ya. Pokoknya kalau jam 7 tuh pas jam 7 malam disamper gue pasti nggak ada. Maksudnya mama gue nggak bolehin karena lagi belajar, gue harus belajar pokoknya jam 7 malam. Alhamdulillah ya. Kan apa namanya, saking bebasnya tuh kan kadang-kadang orang juga kita juga kan kayak gue atau lu mungkin lu suka mengabaikan privasi lu di sosial media gitu ya kan, kayak apa-apa tuh saking bebasnya kita jadi bisa berbagi tuh gak tanpa sadar, padahal itu privasi gitu, nggak boleh sampai orang tahu gitu kan. Nah tapi itu tergantung, balik lagi ke tergantung orangnya ya. Maksudnya lu kan setiap orang merasa punya batas privasinya masing-masing nih gitu. Kalau ya mungkin batas privasi lu sama privasi gue beda gitu. Ketika maksudnya ada hal-hal yang menurut gue bisa di-share tapi kayaknya menurut lu tuh nggak bisa di-share, atau sebaliknya kayak gitu. Nah itu tergantung ke kalian masing-masing gitu, ke orangnya masing-masing gitu. Apa yang kalian mau share atau enggak tuh ya, kalau kalian mau share berarti itu bukan privasi kalian lagi gitu. Maksudnya itu tergantung orang sih. Kalau gue termasuk yang nggak mau sih, maksudnya ada fasenya, ada masanya gue mungkin apa ya, marah-marah di sosmed kayak gitu-gitu, mungkin ada fasenya. Sering sih, tapi kalau sekarang tuh udah lebih kayaknya enggak deh, kayaknya nggak usah deh ngapain kayak gitu sih, lebih ngefilter. Kayaknya tuh mungkin akan ada tahap-tahapnya kali ya merasakan. Close friend. Nah itu maksudnya lagi-lagi semua dibahas di close friend. Kalau mungkin close friend itu ada di 2 tahun atau 3 tahun yang lalu gitu ya. Ya kan? Kalau close friend itu ada di 2 tahun atau 3 tahun lalu, itu mungkin close friend gue banyak kali ya. Tapi sekarang tuh gue enggak, karena lebih ya udah, karena mungkin udah kerja di sosmed, gue lebih bukan nggak aktif, tapi lebih males aja ngurusin sosial media gue sendiri jadinya gitu. Karena kayak udah capek ngurusin sosmednya orang gitu kan, jadi kayak mikirin sosmed sendiri tuh kayak mager. Dan kadang gue juga saking gue terus bersosial media di handphone, kecanduan teknologi zaman sekarang dan banyaknya hiburan digital, akhirnya gue nggak bisa memenuhi ekspektasi gue di dunia nyata gitu. Kayak kadang gue diajakin ngobrol suka skipnya sambil main handphone. Nah itu kan gue jadi nggak bisa berusaha untuk memenuhi ekspektasi di kehidupan nyata gitu, saking udah banyaknya kecanduan teknologi digital, terus juga hiburan-hiburan yang ada di sekarang gitu. Emang ekspektasi lu di dunia nyata tuh apa? Terus sama kayak tadi nih kita agak flashback dikit ke privasi. Kalau lu, batas privasi lu di sosial media tuh apa tuh, sama ekspektasi lu di dunia nyata tuh apa? Maksudnya kayak gimana? Batasnya itu privasi ya. Kalau gue di sosial media masalah menyangkut keluarga mungkin, keluarga, terus kayak masalah keuangan. Terus nah itu 2 hal itu aja sih. Kalau misalnya kayak soal percintaan, gue sering banget mungkin yang temenan sama Instagram gue kayak aneh nih orang ngapain sih gitu kan. Dan akhirnya gue direferensiin sama temen gue kayak apa-apa lu harus close friend deh. Nah, kemarin banget gue baru banget ngeliat temen gue update close friend. Lucu banget sumpah. Oh gitu. Ternyata sekarang close friend itu menjadi satu kebanggaan gitu kan, satu kebanggaan semua orang ketika lu masuk close friend-nya dia gitu ya. Mungkin gue akan coba kali ya pakai close friend. Tapi gue udah masuk close friend lu sih. Belum pernah ngeliat update-an lu yang. Oh, lu belum pernah ngelihat gue update close friend? Karena gue nggak pernah pakai close friend beneran, gitu. Sumpah. Bukannya karena gue maksudnya bukannya lu nggak masuk ke close friend gue, tapi emang gue nggak pakai close friend, sumpah. Kalau lu cek banyak, tapi Instagram gue 3 tapi itu yang di episode
awal kita bahas itu loh, yang Iya satu iya gue iya. Siap siap. kerjaan yang kayak Mhm. gitu-gitu. Nah, Mhm. emang yang sempet gue bahas juga kayak kalau gue udah posting berarti gue merelakan itu untuk jadi konsumsi teman-teman gue gitu Mhm. loh. Dan sekarang udah nggak di tahap untuk pengen posting masalah-masalah pribadi gitu sih. Benar. Terus menurut lu sosial media itu kebutuhan yang paling tinggi nggak sih atau penting menurut lu gitu? Di Hmm, era zaman sekarang ataupun di kehidupan lo sehari-hari gitu. kebutuhan paling tinggi, iya sih, benar-benar. Kayak maksudnya, iya, kebutuhan paling tinggi karena kalau menurut gua sekarang kita banyak cari uang tuh di sosmed juga Oh kan. iya Banyak benar. orang-orang yang dapat uang tuh di sosmed, Hmm. influencer kayak gitu-gitu. Hmm. Ya sebenarnya itu kita memanfaatkan sosial media dengan positif gitu. Jadi kebutuhan paling tinggi iya sih untuk saat ini ya. Karena sekarang yang kita nggak bisa bohong, teknologi kita udah maju gitu kan, semua udah pakai handphone, terus kita apa sih namanya, kerja juga banyak banget sekarang yang dari sosmed tuh dapat uang kayak gitu-gitu. Jadi menurut gua ada untuk beberapa orang ya kebutuhannya tuh tinggi sosial media Iya gitu, iya iya. apalagi influencer kayak gitu-gitu kan. Termasuk gue sih, karena gue juga nyari uang kan sosmed, sosial media spesial nyari uang di sosmed, di sosial media kan. Jadi emang Hmm. tinggi Jadi gitu. maksudnya adanya perbandingan ya antara perbandingan kehidupan kehidupan nyata sama kehidupan lu di bersosial media gitu. Mm-mm. Banyak perbandingan-perbandingan ya kan. Jadi menurut lu apakah itu harus seimbang atau enggak perbandingan-perbandingannya dari kayak maksudnya lu kehidupan sosial media lu ada takarannya ada segini terus Mm-mm. perbandingan sosial ada begini Mm-mm. maksudnya itu harus balance atau enggak gitu. Harus balance, kalau menurut gue itu harus balance karena kayak harus balance dan harus kayak gimana ya, maksudnya ada orang kan yang di sosial media buat branding doang gak sih, Mm-mm. buat branding doang, buat kayak gue di sosmed kayak gini, di dunia nyata kayak gini. Makanya ada beberapa orang yang punya second account gitu kan, jadi Iya dia bener lagi. nggak mau nunjukin sisi dia yang lain di akun yang ini gitu. Ya nggak sih, Bener maksudnya bener orang-orang bener. punya second account tuh pengen nunjukin sisi dia yang beda-beda kan. Tapi Ah, kalau gue sebisa mungkin ya gue di sosmed sama di asli sama lah gitu, nggak iya iya iya. yang maksudnya kalau di sosmed gue huru hara atau berani atau gimana, terus di Mm-mm. dunia nyata gue pendiam atau apa kayak gitu, Dan enggak sih. ada tekanan nggak? Ada tekanan untuk memenuhi tren-tren yang zaman Oh, satu viral-viral ya kan kayak semua tuh karena kita sering bersosialisasi di sosial media, akhirnya kita menjadi adanya satu tekanan kayak kita tuh harus ngikutin tren yang ada di zaman sekarang. Nah itu kalau lu gitu nggak sih? nah, kalau gue iya, karena gue kerja di sosmed. Lagi-lagi karena gue kerja di sosmed, gue harus banget ngikutin tren. Gue harus banget setiap hari itu scroll TikTok dan IG. Karena kalau enggak gue akan ketinggalan gitu. Karena kan gue kan harus membuat konten yang emang lagi rame dan gue harus Hmm, menciptakan konten baru gitu kan. benar. Maksudnya menciptakan tren dan mengikuti tren gitu. Jadi gue cukup apa ya? Cukup ada tekanan itu karena kerjaan Iya gitu. iya iya. Iya Harus sih, bener juga. ikutin tren. Karena kalau Iya, nggak kayak gitu nggak FYP, ntar gue diomelin sama bos iya gue. nggak sih kayak Iya. kita lagi yang disalahin ya kan gimana sih Heeh. orang konten kreatornya gimana sih orang sosial medianya kok Iya. nggak research atau nggak nyari-nyari survei yang kok nggak viral gitu padahal kita tuh Udah hitungannya setiap hari iya gak scroll sih ya. kan bukan kita yang megang algoritma yang ada di Heeh. itu kan kayak aneh banget tuh gue juga nggak sering ngerasain gue ngikutin tren-tren Heeh. di zaman sekarang tuh di sosial media apalagi gue ngikutin banget ya kan karena kan kerjaan gue Kita. sama lu kan sama gitu kan cuman Heeh. beda beberapa job desk-nya aja gitu terus juga nah dampak dari gue ngikutin tren ini tuh akhirnya ada beberapa yang menjadi dampak negatif gua gitu misalnya Heeh. kayak gua tuh terkena apa ya ya Bully. bully ya gitu kayak banyak banyak banget sih kayak lu lagi bikin konten atau konten lu diserang gitu kayak nah cyber Oh. ya kan banyak tuh orang-orang yang kayak aneh banget di sosial media gitu kan pernah Gue gak lu? merasakan ini berapa minggu lalu ya kayaknya, 3 minggu lalu deh, sekitar 3 minggu lalu tuh
akun kerjaan gue, di akun TikTok kerjaan gue tuh diserang gitu loh karena gue bikin salah satu konten perbandingan gitu. Bikin salah satu konten perbandingan yang akhirnya tuh yang melihat nih, netizen yang lihat tuh kayak, "Kau menjelekkan si brand ini sih," kayak gitu-gitu Oh, iya, loh. Nah, jadi itu banyak diserang tuh sampai kayak akhirnya gue harus take down itu konten dan harus ya udah akhirnya di-meeting-in sama teman-teman dan atasan gue gitu juga. benar Maksudnya benar. soalnya ada beberapa konten lain yang kayak gitu kok nggak masalah, kenapa kita bikin yang kayak gini kok banyak yang hate comment segala macem kayak Dan gitu-gitu. lu termasuk orang yang haus akan validasi nggak sih ketika lu membuat konten gitu? Jadi ini konten lu nih, gue bikin konten ini, gue pengen dipuji nih gitu misalnya. Pengen dipuji. Kayak haus akan validasi gitu kan? Kalau gue pribadi, gue sih orangnya enggak ya, maksudnya enggak yang wah enggak haus pujian yang kayak wah lu keren banget sih gini gini gini. Tapi kalau misalnya dalam kerjaan mungkin itu salah satu KPI kali ya, target untuk kayak lu bikin konten yang bagus segala macem gitu, bukan jadinya bukan haus validasi tapi gimana gue berusaha untuk memenuhi KPI gue atau standar yang dimau sama atasan gue gitu. Iya. Gitu sih. Oke, berarti ini ya apa namanya tetap harus mengikuti standar yang ada di perusahaan tersebut. Gitu. Kalau gue sebagai sosmed ya kan karena kan kita punya KPI nih gitu, jadi ya harus mengikuti, kalau enggak ya pasti akan jadi evaluasi sama atasan gue dong kayak gitu. Tapi kalau gue pribadinya seneng dipuji atau enggak, gue enggak sih, enggak harus validasi karena mungkin dari kecil nyokap ada bagusnya ada enggaknya ya. Kalau orang yang selalu kalau gue jadinya gini, karena gue nggak pernah dipuji atau divalidasi sama nyokap bokap gitu dari kecil tuh, mau apapun yang gue lakuin mereka nggak pernah appreciate gitu loh, nggak pernah kayak wah anak mama hebat ya, keren kan, ada orang tua yang kayak gitu kan. Nah tapi sometimes tuh anak butuh itu tahu gitu. Tapi kalau karena gue nggak dapetin itu dari kecil, ketika ada temen gue yang muji atau gimana, gue nggak tahu harus bersikap kayak gimana. Kayak misalnya lo dipuji tapi gue harus gimana ya, makasih atau gimana ya, jadinya gue nggak tahu nih. Jadinya gue juga nggak tahu sebenarnya kapasitas gue tuh, misalnya gue keren atau nggak sih, gue tuh ngerti nggak sih maksudnya, kan maksudnya kayak gue nggak tahu orang tuh bangga sama gue atau gue tuh jadinya hebatnya atau kerennya tuh di bidang apa atau kayak gimana, gue nggak tahu karena nggak pernah dikasih validasi itu kan. Nah itu jeleknya ya, jadi kita tuh nggak tahu nih ketika dipuji harus bersikap kayak gimana. Tapi bagusnya jadi kita nyari terus dan ngelakuin sesuatunya jadi ikhlas gitu loh, nggak mikir pujian atau segala macam, karena gue nggak pernah dapetin itu, jadi gue ngerasa itu nggak penting dan jadinya gue nyari hal-hal baru gitu dan ya udah ngelakuinnya ikhlas aja, nggak mikirin gue pengen dipuji atau segala macam kayak gitu. Kalau gue sih jujur gue orangnya tuh akan harus validasi, bodo amat. Kalau gue bikin konten, gue tuh konten gue harus dipuji pokoknya. Bagus banget ya konten ini, podcast ini bagus banget, keren banget. Pokoknya gue tuh kita puji akan haus validasi pokoknya, bodo amat. Terus juga karena gue akan haus validasi dari setiap konten yang gue bikin dan karya-karya yang gue bikin. Nah, gue sering banget memanfaatkan gaya hidup gitu ya kan, kayak gaya hidup dari sosial media gitu. Akhirnya nah guys, sorry banget tadi ada kesalahan teknis dikit ya, maklum nih baru episode 2, masih banyak banget belajarnya gitu. Nah lanjut aja Kak Livi, lanjut nanya apa nih? Apa ya, tadi kita ngobrolin apa sih? Kita ngomongin di zaman sekarang tuh wajib banget kalian semua tuh harus jaga kesehatan. Kita harus peduli dengan kesehatan kita. Betul. Gitu. Kalau lu peduli nggak sih sama kesehatan diri lu sendiri gitu? Olahraga ya, olahraga menurut gue itu penting, tapi gue saat ini melakukannya hanya lari gitu. Paling kayak seminggu 2 kali lah GBK gitu. Karena kalau gue sih ya olahraga iya. Kita tuh rencananya tuh olahraga. Kalau gue biasa olahraga rencana nih. Tapi nggak jadi. Tapi nyampe sana gue cuma jajan. Bukannya suka banget nge-gym?
Enggak, gue sukanya dia. Tapi sayangnya dia nggak suka sama lo Iya, lagi. lagi ditinggal lah, udah dah. Oke. Ini apa namanya? Ya, gue suka Obrolan. olahraga, tapi gue nggak begitu suka nge-gym. Gue sukanya sama, gue suka lari, terus juga lari dari kenyataan semuanya. Itu gue suka sih ya. Suka. Tapi ngomong-ngomong olahraga gitu ya, sama gym sekarang tuh apalagi nih teman-teman gue gitu ya yang Gen Z segala macam, sebenarnya nggak Gen Z juga sih, itu tuh banyak yang mulai lebih suka nge-gym dan aware gitu loh sama olahraga, Gitu. karena katanya kan biar balance kan, dan ada yang bilang kalau lagi stres atau baru putus atau segala macam olahraga deh, lari atau apa gitu. Berarti kita habis putus apa suka lari? Iya benar, karena apa namanya, bisa banget apa olahraga itu menjadi pelarian ketika lagi kita lagi stres atau lagi mager, karena dari olahraga tersebut akan muncul ide-ide kreatif gitu, kayak lari capek, akhirnya kan sambil lari kita ngeliat situasi di luar gitu, kayak wah ini bagus nih, kita sambil mikirin konten juga, sambil akhirnya olahraga itu sangat bermanfaat. Terus juga buat kesehatan mental juga kita harus banget tuh, jangan sampai ketemu lingkungan kerjaan yang toksik banget gitu ya kan. Nah kalau minggu lalu kan kita tuh ada yang maksudnya kayak ada yang nanya minum, maksudnya kayak stress release-nya dia tuh minum segala macam. Nah mungkin daripada minum olahraga aja kali ya, nggak usah yang ke gym yang budget banyak kayak gitu, nggak usah ya, lari aja gitu di mana kayak pinggir jalan atau ke GBK atau di mana, kayak cuman di komplek, kalau lu tinggal di daerah sekitar komplek lu lari kecil aja gitu, itu udah apa namanya 5 putaran tuh udah oke banget menurut gua. Iya, itu lebih better sih daripada minum dan menyakiti diri ya gitu. Oh ya kan, selain dari kesehatan itu kita juga harus peduli sama lingkungan. Nah, lu peduli nggak sih sama lingkungan? Peduli banget gitu? Gue peduli banget. Kayak gimana tuh pedulinya? Si paling peduli lingkungan diceritain. Gue kayak ini apa? Yang buangnya yang panda apa teman-teman? Pandawara. Gue kayak ikut grup mereka gue. Wih, itu ngabisin juga. Tapi keren banget loh buat kakak-kakak Pandawara tuh. Keren banget. Belajar banyak ya. Dan kayaknya sih boleh juga nih kalau kakak-kakak Pandawara nonton di podcast kita, nanti kita ngobrol-ngobrol di sini. Gue penasaran banget, kok lu bisa terinspirasi bisa ngebersihin sungai gitu, cara gitu kan? Kali atau apa namanya ya, saluran air gitu ya kan. Nah iya, kita tuh harus contoh mereka ya, maksudnya dari hal kecil deh, kita nggak perlu ke kali terus ngambilin itu kayak mereka, maksudnya kayak itu mungkin berat juga kali ya. Itu mesti yang maksudnya kita ada grupnya sendiri, maksudnya emang harus ya, mereka juga ngelakuin itu kan nggak main turun gitu kan. Gitu. Jadi ya kalau dari kita sih pertama deh yang simpel, nggak usah buang sampah sembarangan gitu. Terus jangan ngerokok sambil naik motor, itu benci banget, gue benci banget. Bahkan gue pernah ya punya pengalaman, ada yang naik motor sambil minum, jadi dia berlima naik motor. Jadi ada 5 orang, jadi bawa 3 motor, jadi satu tuh sendiri, yang 2 ini tuh boncengan. Dia oper-operan minuman gitu, kayak misalnya gue bawa motor nih, terus ngasih ke lu, ntar lu udah minum, temennya minum, terus ngoper lagi kayak. Ini minum apa? Yang di plastik? Alkohol. Bener-bener botol, bener-bener botolnya gitu. Norak banget gak sih? Maksud gue kayak nggak punya tempat lain gitu loh, maksudnya kan bisa di rumah atau di mana gitu, jangan pas banget di motor ketika takutnya udah naik lo nabrak atau gimana, kita nggak ada yang tahu kan, amit-amitnya gitu kan merugikan orang lain. Jadi kayak ya itu sih hal-hal kecil kayak gitu yang harus kita lakuin dulu, jangan buang sampah sembarangan, maksudnya kayak seplastik bekas kayak gini kan bisa kita kantongin dulu. Terus ketemu tong sampah bisa didaur ulang tau. Plastik ini tuh plastik botol-botol yang ada di kalian suka beli di warung-warung tuh bisa didaur ulang, bisa jadi tas segala macam. Pokoknya semua yang kalian buang sembarangan itu kayak botol-botol nih bisa jadi menjadi peluang kreatif kalian nih. Ini bisa banget nih, botol gini bisa menjadi salah satu peluang kreatif dan munculnya apa namanya pemasukan baru buat kalian. Ini bisa didaur ulang gitu. Gue punya teman, dia tuh bikin tas dari bungkus kopi, salah satu kopi kapal api. Dia tuh bikin tas dari itu. Jadi Kak siapa? Kak Afler. Lu lihat kan? Iya, gue belum lihat.
itu maksudnya kayak dia tuh kreatif banget. Oh iya. Dia beneran bikin tas dari bungkus kopi kapal api gitu. Tuh kayak keren banget kan tasnya, terus kayak lu sempet kayak pengen mesen kan buat mak lu, kayak mak lu pasti suka banget gitu kan. Itu keren banget, kapan-kapan kita tunjukin kali kita. Nanti Maksudnya kita kayak gimana cara dia caranya. membuatnya. Itu sumpah keren banget. Maksudnya dari hal-hal yang kayak gitu kan bisa jadi uang gitu, bisa jadi cuan gitu. Nah, udah banyak banget yang diobrolin kan dari awal sampai Ada kesalahan teknis terus balik lagi. iya, balik lagi gitu sampai breaknya. Dari peduli kesehatan tuh sampai dari gaya hidup di zaman sekarang, terus kesadaran lingkungan, terus juga banyak pulang-pulang kreatif yang kalian bisa ambil dari kegiatan kalian yang tadinya nggak guna tuh menjadi berguna gitu. Kalau pesan gue sih buat semua yang nonton podcast ini tuh, kalian jangan jangan buang sampah sembarangan. Terus itu untuk lingkungan ya, maksudnya untuk lingkungan lebih ke situ, lebih aware aja sih, maksudnya kayak biar kita tuh, maksudnya kita lihat Jepang tuh keren banget kan, bersih banget. Itu karena kesadaran dari orangnya dulu gitu loh, maksudnya dari tingkat kesadaran kitanya harus tinggi dulu kayak gitu sih. Jangan ya tadi maksudnya ngerokok sambil bawa kendaraan gitu. Tapi kalau misalnya kita rangkum semuanya adalah sekarang itu lifestyle kita itu harus selaras lah sama apa yang kita punya. Gitu. Jangan lifestyle kita tuh lebih tinggi dari apa yang kita punya. Terus jangan maksain, ingat kehidupan, gue tahu banget kehidupan kalian tuh nggak seindah di sosial media. Iya, sorry Instagram gitu. Jadi pokoknya yang balance aja. Kayak lu mau bergaya, lu lihat dulu kebutuhan lu. Jangan memprioritasin gaya dulu, tapi lu nggak makan besok gitu. Nah ini jeleknya ya gue juga kadang suka kayak gitu. Pokoknya semua orang yang nonton podcast ini pokoknya ambil yang baik-baiknya aja dari setiap obrolan kita gitu. Terus abis ini nih kita langsung masuk ke curhatan. CTB. Iya, curhatan teman bercerita gitu. Oke, berarti kita langsung aja ke CTB, curhatan teman bercerita. Nah, sekarang kita udah di CTB nih, curhatan teman bercerita. Oke, ada apa nih Vi dari teman bercerita? Curhatan apa mereka? Ini gue lagi bacain komentar. Menarik banget nih, sumpah episode kali ini banyak banget nih menarik. Banyak yang komen ya. Yang pertama tuh beli barang branded padahal gue nggak butuh banget. Itu termasuk gaya hidup yang rusak nggak ya Kak? Gimana gitu sih? Menurut gue itu impulsif ya. Jangan-jangan lu suka begitu lagi. Ya kalau duit lo ada sih nggak apa-apa ya, tapi kalau duit lo pas-pasan janganlah beli aja yang dibutuhin, yang secukupnya gitu lah. Kan kalau kata Hindia secukupnya kan. Itu maksud gue kayak ya kalau ada duitnya nggak apa-apa, tapi kalau nggak ada ya udah mendingan buat yang lain lah, buat makan segala macem. Tapi kadang ya kadang apa emang nggak bisa ditahan ya jiwa-jiwa wanita yang suka belanja. Kadang suka nggak sadar gak sih kalau kalian nih teman-teman bercerita di rumah, kalian kalau lagi gajian nih nggak sadar atau buka Shopee atau kayak di sosmed check out atau iya, atau pakai pay letter. Iya, pay letter lagi. Atau ini. Gitu. Jadi kayak ya udah kalau misalnya emang ada duitnya monggo, tapi kalau nggak ada ya udah balik lagi sih ke kita harus ngukur kemampuan diri kita. Nah, yang kedua Cit, bacain Cit. Gara-gara nggak pernah ke tempat hype, gue dibilang kudet. Enggak juga. Jujur kalau tempat hype kayaknya gue juga jarang. Dulu mungkin ya, dulu. Tergantung nih tempat hype itu apa yang bisa bikin hype-nya itu apa? Mungkin kalau sekarang tuh makanan. Blok M tuh kan sekarang rame banget. Gara-gara banyak makanan yang hype kan. Si paling ini iya, anak blok bar. Kan M-Block Space. Gue kalau mau kesini kan lewatin Blok M tuh kan, pulang lewat Blok M juga, Gultik. Terus ini es krim M, terus dimsum Hakka dimsum. Terus sekarang Gultik naik harganya. Oh iya. 20.000. Oh iya sumpah. Kalau lu nih teman bercerita lu ke Gultik nih, lu pastiin dah. 20.000 sekarang Gultik naik. Dulu kan 10.000 kan? Iya, 20.000 dikit banget. Please lah banyakin. Kira naiknya jauh ya. Oke, kita coba nanti ke depan. Ya pokoknya kalau gue sih
kalau sekarang gue liatnya orang-orang tuh Mm-mm. lebih suka ke tempat hype yang makanan-makanan sih. Kayak di Blok M kan sekarang banyak banget makanan yang hype gitu. Terus itu rame banget kan, kayak Hakadim sama aja tuh waiting listnya gila-gilaan 3 jam, 2 jam kayak gitu kan. Terus kayak ada lagi tuh yang di mau ke terminal Blok M itu kue apa itu juga ngantrinya tuh buset gila Iya banget sih, terus juga tau gak lu coffee shop Kopi Tagram yang di daerah sini, Kopi Tagram Kemang, Wah, Kopi gue Tagram. belum Nah, pernah sana. kopinya tuh biasa aja, cuman kayaknya kayak orang kalau udah ke situ tuh udah keren keren gitu banget ya. menurut gua. Kayak apaan sih, kayak lu bukan ngejual kopi, lu ngejual suasana kayak gitu. Tapi kalau dia bilang gara-gara nggak pernah ke tempat hype gue dibilang kudet ya nggak apa-apa. Kalau Nggak gue apa-apa kudet dah, emang kenapa ya nggak tahu sih? nggak Sans apa-apa. aja bro, Yang penting, anjay. yang penting punya duit. Iya betul, maksudnya kayak nggak semua tempat maksudnya ya nggak sesekali mungkin oke lah ya, Ya. tapi nggak setiap ada yang tempat baru atau apa tuh kita datengin karena Iya. kayak Ya, buat apa juga. ikut-ikutan aja nggak sih jadinya? Padahal rasa kopi semua sama. Mm-mm. Tapi ada satu tempat yang pengen banget gue datengin. Apa itu? Yang dulu Mekah. hype tapi nggak hype. Parah. mau. Nggak dimasukin list Mekah bro. Mau. Amin ya Allah, nanti gue ajak mama papa gue sama Bukan. calon suami ya. Amin ya Allah. Ada. Ya, tapi ada satu Apa tuh? gue nggak tahu ya dulu tuh hype banget tapi di komunitasnya. Cepet pegel nih gue menekan pikiran gue. Ini tuh pasti kafenya Slang. Itu Apa? deket Antasari sana Iya, loh. deket Vindes kali ya. Ya mungkin dari situ. Nah itu tuh gue pengen banget sih deket Haji Nawi kesana deh kayaknya. Oke. Nah, Itu ini yang pengen banget ketiga sih. nih, Cit. Yang ketiga itu ternyata kalau kata teman-teman bercerita yang ada di rumah, media sosial itu sering banget bikin gue ngerasa nggak cukup baik. Melihat keberhasilan orang lain, terus kita jadi insecure, terus ada tekanan buat ikut tren. Jadi dia ngerasa kayak Sedih nih bro. ya sih, banyak orang kan sekarang apa-apa update ya, kayak misalnya dia habis wisuda segala macem, itu pasti yang masih berjuang tuh kayak anjir udah wisuda lagi temen gue gitu. Terus kayak ada yang mungkin masih sekarang udah semester 9 atau terus berapa ada itu yang kayak pengen ada yang lagi ada yang berjuang terus tiba-tiba temennya udah posting wisuda tuh kayak pasti ada rasa ada yang tertinggal karena harus ngambil PKL gitu kan. Tapi kan gue pernah ini ya, pernah baca atau pernah lihat kayak ya udah nggak usah iri sama pencapaian orang lain, karena kayak kita tuh punya pencapaiannya. Nah ini ada bos kita datang. Pak Antoni. Spill kali ya, spill dong. Dia sombong banget nih, jadi teman-teman lu masuk dikit kayak Pak. Wah, kan suaranya ada. Berat Gitu. banget kan suaranya, ada kebayang nggak orangnya kayak gimana? Oke. Nah gitu, jadi ya itu sih maksudnya nggak usah iri sama pencapaian orang, karena kita punya pencapaiannya masing-masing dan punya waktunya masing-masing gitu. Bener. Jadi ya udahlah, mau orang udah nikah mau apa ya udah biarin aja gitu. Terus ada lagi nggak nih? Ada lagi yang terakhir itu yang kelima itu gue katanya sih ini kata teman-teman bercerita itu gue termasuk yang FOMO nggak ya? Soalnya gue awalnya nge-gym karena ikut-ikutan temen gue. Oh, tapi gue ada temen gue tuh nge-gym nih. Temen gue nge-gym itu gara-gara temennya juga nge-gym. Jadi kayak emang awalnya ikutan, tapi dia seriusin gitu dan berhasil loh, dia turun 10 kilo dalam 2 akan menjadi seperti ini. Nggak ada, lu nggak ada otot. Lu lihat lemak-lemak ini. Jangan dong. Jadi dia emang awalnya ikut-ikutan, tapi karena kan kalau gym tuh ada yang 3 bulan, maksudnya ada yang minimal membernya 3 bulan, 6 bulan gitu kan. Nah dia tuh minimal membernya kalau nggak salah 6 bulan, mau nggak mau karena dia udah bayar, jadi dia datang terus dong. Dan ada hasilnya, dia seriusin juga sih, dia makannya juga dia jaga. Jadi selama 3 bulan, kalau nggak salah dia turun 10 kilo. Oh iya, ngomong-ngomongin gym itu, kalau kalian mau ngomongin gym yang paling murah tuh di daerah Kemang, kalian boleh aja cari Instagramnya XFit Kemang. Nah itu kita lagi ada promo gym untuk setiap bulannya. Pokoknya cari aja nih Instagramnya XFit Kemang ya. Pokoknya di follow aja, terus dikepoin Instagramnya dan tunggu ada update-update promo tentang gym gitu. Tempatnya enak kok, nyaman banget dan harganya tuh masih maksudnya masih nyaman lah di kantong, nggak sampai kayak harus kalian minjem sana sini gitu enggak ya. Terus yang terakhir nih, masih enak. Yang terakhir nih, kata teman-teman bercerita di rumah tuh sekarang banyak orang udah punya koneksi
bahkan sampai ke luar negeri. Maksudnya? Jadi mungkin dia ngerasa sekarang tuh karena sosial media koneksi dia tuh lebih banyak kali ya. Lebih ke peluang kreatif. Bener enggak sih? Ya, bener ya teman-teman ya, lebih ke peluang kreatif ya. Atau enggak link dia mungkin untuk kerja atau untuk ya berteman aja gitu. Karena kan sekarang banyak, ya lu mungkin pernah pakai kali aplikasi itu loh, cari jodoh. Hijau. Itu kan juga bisa sampai luar kan, atau kayak apa? Hijau grab enggak tuh. Pada ketawa temen-temen belakang layar pada ketawa parah banget. Parah. Aplikasi iya maksudnya kayak cari jodoh. Iya, itu kan juga bisa sampai luar kan linknya. Kalau aplikasi hijau yang itu malu buat selingkuhan kali lu chatnya. Enggak, aplikasi hijau gue buat mesen makanan. Ya, Grab, Gojek, hijau. Gitu. Boleh bill-in di sini. Iya, maksudnya kayak mungkin emang sih karena sosial media itu kan sekarang udah bebas ya, udah luas banget jangkauannya. Jadi untuk link dan itu tuh gampang banget sih. Kayak misalnya lu tiba-tiba punya teman di Singapura, di Malaysia atau gimana tuh gampang banget. Buat kerja juga sama, udah gampang banget. Sebenarnya kalau kita memanfaatkan sosial media dengan baik tuh jadinya tuh positif ke kita gitu loh. Benar. Bahkan temen gue ada yang kerja di Kamboja gara-gara sosmed juga. Judi slot. Parah banget bapak yang satu ini ya, gitu. Iya soalnya gitu ya, udah pokoknya gitu pokoknya. Itu gara-gara jadi slot ya. Lu sekarang masa jadi takut ya? Iya, gara-gara jadi slot keblek gue. Iya, ya pokoknya intinya kalian harus memanfaatkan sosial media dengan sebaik-baiknya. Jangan ya tadi jangan buat judi slot, jangan buat yang lain-lain, yang aneh. Ada yang WA gue minjem gocap buat depo. Tapi itu tuh sistemnya ini kita bahas. Gak penting banget sih, ya udah nih. Yang udah daripada kita ngebahas yang lebih panjang mana-mana. Yang penting itu kalian tuh harus banget bijak. Lagi-lagi gue gak pernah bosan bilang sama kalian harus bijak dalam menggunakan sosial media. Terus juga cari peluang-peluang sebanyak-banyaknya. Mumpung media sosial di zaman sekarang tuh bebas banget untuk mencari uang gitu. Gue inget, gue liat podcast terus podcastnya di Cancutar, terus Kibil bilang gini, banyakin temen deh main deh keluar gitu, karena kalau lu susah lu pasti dibantuin gitu. Makanya jangan di sosmed terus gitu loh, maksudnya jangan terpaku sama sosmed. Jadi kayak apa bahasa dia, ulin gitu, biar biar lu punya link banyak, punya teman banyak. Ketika lu kesusahan ya lu dibantu sama teman lu gitu, daripada akhirnya lu sendirian dan nyiksa diri gitu. Mendingan ya udah main, ada kesusahan apa temen pasti bisa bantu. Nongkrong tapi yang baik ya, nongkrongnya jangan yang aneh-aneh. Oke? Dari gue sama Ara sih segini aja untuk di episode sementara. Pengen bungkus aja. Pengen bungkus aja, belum viral bungkus. Iya. Ya udah pokoknya intinya sekian dari kita, ambil yang baiknya, buang yang nggak pentingnya lah ya gitu. Sampai ketemu di episode selanjutnya di Ceritanya Podcast. Bye bye.